Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Fatur Rizal dengan NIM 23963718. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis saya. Nah, sebelumnya ini saya jelaskan dulu kepada Bu dosen. Di sini saya belum pernah jadi pemimpin ya. Jadi ini seandainya saya jadi pemimpin tuh, saya ngambilnya tuh bisnis coffee shop, yaitu satu gelas. Nah, kita next dulu. Nah, di sini ada biodata kafenya itu. Nama kafenya itu satu gelas. Kenapa saya memilih nama satu gelas? Yaitu karena satu gelas adalah nama yang sederhana tapi memiliki makna yang mendalam, menggambarkan kenikmatan dalam secangkir kopi espresso lah yang kecil. Nah, di sini tuh alamatnya ada di kota Yogyakarta. Itu jenis usahanya tuh coffee shop. Nah, nextnya itu ada visi dan misi saya tentang coffee shop ini, yaitu visinya menjadi coffee shop yang menghadirkan pengalaman menikmati kopi yang istimewa, mempertemukan kenikmatan dalam setiap gelas dengan suasana hangat, nyaman, dan penuh cerita. Kami ingin menjadi tempat favorit bagi setiap pelanggan yang mencari kedamaian di tengah kesibukan hari perut kota Yogyakarta. Nah, di sini misi saya yaitu menyajikan yang pertama, menyajikan kopi berkualitas tinggi dari biji pilihan. Kemudian yang kedua, membuat setiap pelanggan merasa seperti di rumah dengan layanan ramah dan tempat yang nyaman untuk bersantai atau bekerja. Yang ketiga, menjadi pionir dalam memberikan inovasi menu kopi yang segar dan menarik, serta beradaptasi dengan tren kopi global. Nah, selanjutnya ada strategi. Di situ yang pertama ada kualitas produk, yaitu kami hanya menggunakan biji kopi terbaik dari petani lokal. Yaitu yang kedua ada peningkatan pengalaman pelanggan, yaitu kami menyediakan tempat yang nyaman, baik dalam ruangan maupun di luar ruangan, dengan suasana yang mendukung untuk bersantai, bekerja, mengobrol dengan teman-teman. Itu yang ketiga ada promosi digital dan media sosial. Di sini meningkatkan kehadiran online dengan aktif di media sosial, memberikan konten yang mengundang pelanggan untuk datang. Kemudian yang keempat ada inovasi menu, yaitu menyediakan variasi kopi yang menarik dari kopi klasik hingga kopi kekinian, menawarkan menu spesial. Kemudian yang ke selanjutnya ada proses memimpin saya, apa selama menjalankan bisnis ini, yaitu yang pertama sebagai pemimpin kita harus mencapai visi, misi, dan strategi yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua bangun tim yang solid dengan cara menyeleksi setiap anggota tim dan melatih anggota tim agar tidak terjadi kesalahan yang diinginkan. Nah, yang ketiga itu menjadi teladan dalam pelayanan dengan cara memberikan contoh bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik. Kemudian yang keempat ada pahami keuangan dan manajemen operasional dengan cara memantau pengeluaran dan menghitung margin yang didapatkan. Kemudian yang kelima ada melakukan pemasaran dan branding yang konsisten. Kemudian yang keenam menciptakan inovasi menu dan produk baru. Yang ketujuh, menerapkan budaya kerja yang positif dengan cara memberikan reward kepada karyawan yang berprestasi, seperti yang Ibu dosen bilang. Kemudian yang delapan, melakukan evaluasi dengan cara setiap closing harus melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan. Maaf. Kemudian cara mencapai visi dan misinya, yaitu sebagai pemimpin, terdapat beberapa cara agar anggota tim dapat mencapai visi dan misi tertentu, yaitu yang pertama, kenalkan visi dan misi dengan sedetail mungkin. Tunjukkan kejelasan dan konsistensi dari visi dan misi tersebut. Yang kedua, hubungkan visi dan misi dengan tugas sehari-hari agar menjadi relevan. Jelaskan bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam mencapai tujuan tersebut dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Kemudian yang ketiga, gunakan visualisasi. Nah, yaitu gunakan visualisasi atau gambaran konkret tentang apa yang akan dicapai jika visi misi berhasil diwujudkan. Kemudian yang keempat, beri contoh langsung. Salah satu cara paling tepat untuk menjelaskan visi dan misi adalah dengan menjadi contoh nyata. Kemudian yang kelima, tetapkan tujuan dan langkah konkret. Setelah menjelaskan visi dan misi, pastikan menetapkan tujuan yang jelas dengan terukur untuk setiap periode tertentu. Kemudian yang keenam, rayakan keberhasilan kecil, yaitu rayakan setiap pencapaian kecil yang mendekatkan anggota pada visi misi. Setiap penghargaan sangat penting bagi anggotanya. Next, ada cara menghadapi masalah jika terjadi masalah pada bisnis ini, yaitu identifikasi masalah dengan jelas.
Yaitu identifikasilah akar penyebabnya, apakah berasal dari faktor internal atau eksternal. Contohnya, jika terjadi keluhan pelanggan tentang rasa kopi yang tidak konsisten, kami perlu mengecek pembuatan proses kopi, kualitas biji kopi, atau bahkan pelatihan barista. Kemudian yang kedua ada analisis dampak masalah. Itu tentukan seberapa besar dampak masalah tersebut terhadap bisnis. Prioritaskan penyelesaian masalah yang memiliki dampak besar. Contohnya, jika ada penurunannya jumlah pelanggan secara signifikan, analisis penyebabnya seperti ulasan negatif di media sosial atau ketidaknyamanan di dalam kafe. Kemudian yang ketiga, libatkan tim dalam mencari solusi, yaitu masalah internal seringkali bisa diselesaikan dengan diskusi terbuka bersama tim. Libatkan tim untuk memberikan ide ataupun solusi. Kemudian contohnya itu ketika staf merasa terbebani dengan jadwal kerja yang tidak seimbang, adakan rapat untuk mendengarkan keluhan mereka. Bersama-sama buat jadwal yang lebih adil dan fleksibel bagi karyawan. Kemudian yang keempat, tetap tenang dan fokus pada solusi. Hindari reaksi emosional terhadap masalah, tetaplah tenang dan fokus mencari solusi yang terbaik. Karena emosi itu bisa membawa dampak buruk ya. Contohnya jika kamu itu membuka coffee shop baru di area yang sama, jangan panik. Fokuslah pada keunikan kafe kami atau kafe Anda, seperti meningkatkan kualitas layanan, penawaran promosi menarik, atau memperkuat branding kafe Anda. Nah, itu yang kelima ada hadapi masalah eksternal dengan strategi jangka panjang. Untuk masalah eksternal seperti perubahan regulasi atau tren pasar, lakukan penyesuaian pada strategi bisnis, lalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal. Contohnya, jika terjadi kenaikan harga bahan baku kopi, cari pemasok alternatif yang tetap menyediakan kualitas tinggi atau disesuaikan menu dengan varian minuman lain yang lebih ekonomis. Kemudian yang ke selanjutnya ada gaya kepemimpinan saya yang saya pakai lah. Gaya yang dipakai dalam bisnis coffee shop adalah gaya kepemimpinan partisipasi. Karena gaya ini menekankan kolaborasi antara pemain, pemimpin, dan tim, di mana setiap anggota diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan IG. Gaya kepemimpinan ini juga dapat membangun rasa kepemilikan antar tim, meningkatkan hubungan antar tim, dan juga memanfaatkan ide dan perspektif yang beragam antar tim. Contohnya, yaitu yang pertama ada pengambilan keputusan menu baru. Sebelum menambahkan variasi menu baru, saya mengadakan diskusi bersama barista, staf dapur, dan tim pemasaran. Mereka memberikan ide berdasarkan pengalaman mereka di lapangan seperti minuman yang sering diminta pelanggan. Kemudian contoh yang kedua ada mengatasi masalah operasional. Ketika ada keluhan bahwa pelayanan di jam sibuk lambat, saya mengajak tim untuk brainstorming mencari solusi bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Yaitu ketiga ada promosi dan branding, yaitu untuk memperkuat branding saya libatkan tim dalam ide promosi. Mungkin ya ide-ide promosi dilakukan contohnya di sosial media atau yang lain lah. Kemudian di sini selanjutnya ada cara mengambil keputusannya, yaitu dengan cara satu, tetapkan tujuan keputusan, yaitu langkah awal adalah memahami dengan jelas apa yang ingin dicapai. Tujuan keputusan harus relevan dengan kebutuhan bisnis dan pelanggan. Yang kedua, kumpulkan informasi. Mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat mengurangi resiko kesalahan. Saya mengumpulkan data dari berbagai sumber, masuk laporan penjualan, survei pelanggan, dan tren pasar. Yang ketiga adalah libatkan tim untuk mendapatkan perspektif. Tim adalah aset berharga yang memiliki pandangan langsung terhadap operasional bisnis. Saya mengadakan diskusi untuk mendengar ide, saran, atau kritik mereka. Yang itu keempat ada alternatif, analisis alternatif dan resiko. Setelah mendapatkan data dan masukan, saya mengevaluasi alternatif yang tersedia. Analisis mencakup dampak jangka pendek dan jangka panjang, resiko, serta peluang yang mungkin muncul. Yaitu yang kelima, ambil keputusan dengan mempertimbangkan matang. Keputusan diambil setelah mempertimbangkan semua aspek yang relevan. Fokus utama adalah memastikan keputusan tersebut sejalan dengan visi bisnis dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Nah, di sini selanjutnya ada implementasi kepemimpinan pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang pertama, membangun komunikasi yang efektif. Sebagai pemimpin, kemampuan berkomunikasi adalah hal utama. Sebagai pemimpin, saya berusaha menyampaikan ide atau pendapat dengan jelas, mendengarkan secara aktif dan terbuka terhadap masukan orang lain. Maaf, saya lanjutkan. Yang kedua, menjadi teladan. Pemimpin yang baik tidak hanya berbicara, tetapi juga memberikan contoh melalui tindakan. Sebagai pemimpin,
Saya akan berusaha menerapkan nilai-nilai positif sebagai integritas, tanggung jawab, dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada mengelola konflik dengan bijak. Kepemimpinan mengajarkan pentingnya menghadapi konflik dengan kepala dingin dan mencari solusi terbaik untuk semua pihak. Keempat, mengambil keputusan dengan matang. Kepemimpinan mengajarkan bahwa keputusan harus didasarkan pada analisis yang matang, bukan sekadar emosi. Yang kelima, menjadi pendengar yang baik. Pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu mendengarkan sebagai pemimpin. Saya akan lebih fokus menjadi pendengar aktif yang memahami perasaan dan keluar orang lain sebelum memberikan tanggapan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Nah, ini sebelumnya lagi nih, saya ini belum pernah jadi pemimpin ya. Ini seandainya saya jadi pemimpin ya. Itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.